Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analitik hierarki proses dalam penentuan prioritas pengembangan agroindustri unggulan. Jadi AHP ini pertama kali diperkenalkan oleh Saati tahun 1990 ya. Dan memang AHP ini sangat populer khususnya untuk pengambilan keputusan yang jamak. Jadi yang jamak. Nantinya outputnya ada prioritas yang berdasarkan bobot. Jadi di ranking prioritas tersebut didasarkan pada beberapa alternatif sehingga didapatlah prioritas yang pertama itu apa, yang kedua apa, dan seterusnya yang memiliki bobot yang tertinggi indikasinya. Nah, ini prinsipnya ada 4. Yang pertama dekomposisi. Jadi dekomposisi itu maksudnya adalah ada beberapa alternatif sama faktor-faktor kriteria dan alternatif yang mempengaruhinya. Kemudian penilaian komparatif ini merupakan penilaian yang sistemnya berpasangan ya. Jadi ada sekitar 9 item nilai, ada parameter nilainya ada 9 ya. Tapi dia sistemnya ganjil, 1, 3, nanti 1 itu apa, nanti dijelaskan pada slide selanjutnya. Sintesa prioritas, jadi nanti di sintesa prioritasnya kemudian konsistensi logis. Jadi pendapat setiap pakar tadi ya, itu juga nanti akan dicek konsistensi jawabannya apakah konsisten atau tidak. Kalau misalnya tidak konsisten maka harus diulang. Nah, ini general idenya ya. Jadi AHP algoritma ini dasarnya adalah ada 2. Yang pertama menentukan weight untuk menentukan decision kriteria atau kriteria yang nanti menjadi prioritas 1 dan seterusnya itu apa. Kemudian ranking, nanti yang ranking ini yang terakhir, yang sudah mendapat pembobotan terakhir ya. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari salah satu skripsi ya, hierarki tentang pengembangan Balai Besar Teknologi Mekanisasi ya, Balai Besar Mekanisasi Pertanian yang yang di Cianjur kalau yang ini ya. Jadi ada balai ada yang pertama ininya pengembangannya. Jadi yang kemudian nanti ada kriterianya. Ini kriterianya, yang kedua ini ada meningkatkan SDM dan seterusnya. Jadi nanti dipilih mana yang menjadi prioritas utama dari 4 ini ya. Kemudian nanti dari 4 ini tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada 4 faktor, bukan banyak faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama sumber daya balainya. Untuk meningkatkan SDM kan perlu sumber daya balainya seperti apa. Untuk lembaga pengujian juga perlu sumber dayanya seperti apa. Dispertan, dinas pertaniannya seperti apa. Ada kondisi dinas pertaniannya ya, mendukung atau tidak terhadap pengembangan itu. Ubja dan bengkel. Ubja ini unit pelayanan jasa alsintan dan bengkel. Kemudian petaninya seperti apa. Nanti dari beberapa item ini juga akan ada turunannya lagi. Misalnya sumber daya balai itu ada 2 turunan. Nanti dipilih mana yang apakah duluan yang prioritas utamanya yang peningkatan kualitas SDM balai atau peningkatan sarana prasarana balai. Nah, nantinya dari setiap kriteria atau alternatif yang dipilih ini itu orientasinya untuk merumuskan strategi yang tepat. Nah, biasanya digabungkan dengan analisis SWOT ya. Misalnya, ternyata peningkatan sumber daya balai. Nah, nanti strateginya apa? Nah, ini contoh lainnya. Ini juga saya ambil dari salah satu disertasi ya. Jadi ini prioritas desain sandaran punggung kursi. Jadi ini untuk menentukan sandaran punggung itu yang mana sih yang terbaik ya. Yang apa namanya? Disukai, bukan terbaik, disukai oleh konsumen. Jadi prioritas desainnya ada 4 ya, estetika, fungsi,
bahan, kemudian konstruksi. Nah selanjutnya itu dari estetika sendiri ada cantik, unik dan sebagainya lah ya. Nanti ini dari cantik itu ada 4 sandarannya, modelnya seperti ini. Nanti dipilih satu yang mana yang memang paling banyak disukai. Nah ini nanti kuesionernya untuk yang kasus ini adalah konsumen ya, konsumen yang memang hobi kursi rotan. Ini contoh ininya, metrik berpasangannya, jadi estetika. Jadi ini di blog kita hanya mengisi saja yang putih saja ini. Nah, nanti nilainya ini berdasarkan komparat berpasangan tadi ada karakter, nanti akan ada saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah ini contoh ya, kita langsung contoh saja. Ini contoh sederhana untuk penentuan mau beli mobil yang mana sih. Yang pilihannya ada seseorang membeli lah kasusnya lah ya, mau beli mobil. Nah pilihannya itu ada mereknya ini ada Civic, Saturn Coupe, Ford sama Mazda, ada 4 merek. Nah kriterianya ini ada 3 style, ininya reliability-nya, kehandalannya, sama BBM-nya, bahan bakarnya. Nah cost-nya tidak termasuk ya. Bisa juga dimasukkan, tapi kalau dalam kasus ini itu tidak dimasukkan biayanya. Nah kemudian ini hierarki tree-nya, pohon hierarkinya, pemilihan mobil barunya, kemudian style, reliability, fuel economy. Ada Civic mereknya ya yang di bawah itu tentunya ke ini semua. Nah ini pairwise comparison atau ada grade-nya 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Nah ininya skala perbandingan dasar intensitas penilaian. Tingkat kepentingannya 1 itu sama penting antara 2 elemen. Jadi nanti dibandingkan kayak yang tadi yang kursi rotan tadi ada tabelnya ya, itu dibandingkan. Kemudian 3 itu sedikit lebih penting dari elemen lainnya. 5 jelas lebih penting. 7 sangat lebih penting, 9 mutlak lebih penting, dan 9 sampai 9 saja ya. Nah ini contoh pengisian ya. Nah ini ya, atribut A lebih penting dari B, maka diisi 9, dan sebaliknya. Ini contohnya misalnya yang tadi ya, misalnya estetika dengan fungsi, lebih penting mana nih? Oh ternyata menurut pakar lebih penting estetika. Lebih pentingnya apa? Sama penting. Kalau sama penting 1 nilainya ya. Lebih penting seberapa banyak gitu ya. Jadi nanti di sini misalnya lebih penting yang nilainya 3 gitu ya. Nanti berarti di baliknya sini itu 1/3. Nah ini sudah dinilai. Jadi ini style itu dengan ini kegeser ya, dengan reliability ternyata lebih penting style. Lebih penting reliability lah, lebih penting reliability dibandingkan style. Jadi makanya dia di sini nilainya 0,5. Tapi kalau lebih penting style berarti di sini nilainya 2. Di sini balikannya ya. Style dengan full economy, oh lebih penting yang stylenya ya. Jadi lebih penting style, sehingga di sini nilainya 3. Makanya dibaliknya 1/3 dan seterusnya. Kemudian ini consider. Jadi consider itu ranking of prioritas. Jadi ranking. Jadi setelah kita dapat tadi ya, ini ya penilaian, tahapan selanjutnya adalah dinormalisasi. Normalisasi gampang caranya, hanya tinggal ini ada jumlahnya, ini kita jumlah sini ya, kolom ke bawah ya. 1 tambah ini kan 3,33. Dinormalisasi itu berarti yang 1 dibagi 3,33 dapat ini ya. Kemudian 0,5 dibagi 1,75 dapat ini ya, 0,29 dan seterusnya. Jadi 3 misalnya dibagi 8, 0,38. Nanti ini harus, kalau dijumlah harus sama dengan 1 ini, kalau dijumlahin 1 jumlahnya. Nah setelah itu di rata-rata, ini raw-nya ini, yang ini kan kolom, ini raw di rata-rata. Makanya ini rata-ratanya 0,3, rata-ratanya 0,6 dan seterusnya. Nah inilah prioritas vektor priority. Jadi prioritas pertama itu
apa namanya, yang ini ya, yang paling besar nilainya. Nah ini yang paling besar itu reliability, ini kan yang style, reliability sama fuel economy. Berarti ini nilainya tadi ya, reliability, fuel economy-nya 0,1, ini 0,3. Nah ini kembali ke pohon keputusan tadi ya, ada tapi dicantumkan nilainya. Nah yang ini tadi namanya weight, kriteria weight, jadi bobotnya lah, bobot dari setiap ini. Nah selanjutnya kita harus cek konsistensi indeksnya, apakah dia jawaban yang tadi yang ini ya, jawaban ini apakah sudah konsisten atau belum. Nah cara ngeceknya adalah syaratnya CR, nilai CR-nya itu harus lebih kecil dari 0,1 ya. Kalau dia lebih besar berarti tidak konsisten. Nah cara ngeceknya ini A tadi ya, ini yang weight kriteria tadi ya. Ini tinggal dikali A kali X, tapi dia kalinya metrik, sistem metrik. 1 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,6 tambah 3 kali 0,1 dapat ini ya, dan seterusnya. Ini juga sistem metrik dapat ini. Kemudian ini X, yang X nya kita tulis lagi sini, ini lambda max. Nah kita cari lambda max ini. Lambda max itu sama dengan ini apa namanya, rata-rata dari 0,9 dibagi X, apa, AX per X ya, AX per X. Ini AX nya ya dibagi dengan X ini nih, dapatlah 3,06. Nah kemudian ini konsistensi indeksnya, persamaannya ini lambda max dikurangi N dibagi N min 1. Nah ini 3,06 tadi ya, dikurangi 3 ini dari mana? Dari sini. Nah ini adalah konsistensi rasio. Kalau dia, karena dia ada 3 pertanyaan tadi kan, ada 3 kriteria, ada fuel economy, kemudian reliability sama style. Makanya dia ada 3, kita ininya 3. Tapi kalau misalnya parameternya ada 5 ya 5, 1,12 ini ya, ini makanya 0,58. Nah ini ada 3, N nya 3 ya, N nya 3, dapatnya 0, ulangi, jadi CI ini lambda max kurangi N nya 3 itu tadi dari ini parameter ya tadi ya, dibagi dengan N min 1 dapatnya 0,03. Ini baru CI. Nah baru kita cari CR. Nah CR itu CI tadi dibagi 0,58. Jadi kalau dia 3 kriteria 0,58 ya, dapat 0,05. Nah 0,05 ini ternyata lebih kecil dari 0,1, berarti dia jawabannya konsisten ya. Jadi begitu untuk mengecek konsistensi indeks. Nah biasanya kalau di dalam riset penelitian yang dilakukan mahasiswa, khususnya yang menggunakan metode SWOT ya. Metode SWOT itu kan sistemnya pakar juga, jadi ada 3-5 pakar, kemudian ada kekuatan, kelemahan, dan ada 4 parameter ya. Dan itu langsung saja di-sharekan ke misalnya pakarnya tersebut untuk menjawab. Nah biasanya mahasiswa ya sudah langsung diolah saja gitu ya, jawaban dari SWOT tersebut. Nah harusnya itu dicek dulu jawabannya itu konsisten atau tidak. Caranya sama dengan yang ini ya. Kalau dia tidak konsisten harusnya diulang ya, sehingga nanti keputusan atau strategi yang diambil dari SWOT tadi itu tepat. Nah ini ranking alternatifnya ya, ranking alternatifnya ini mereknya. Jadi tadi sudah itu tadi baru sampai yang W kriteria ya, kemudian ini merek juga ya. Nah ini juga dinilai lagi nih, Civic dengan Civic ada nilai-nilainya lagi nih, dinilai lagi. Jadi dibanding-bandingkan lagi lah, lebih penting mana Civic dengan misalnya ini dan seterusnya. Itu untuk yang style. Jadi untuk satu tema saja, satu tema style, dibandingkan antara mobil Civic dengan mobil merek Saturn ini,
itu lebih baik yang mana, dan ini parameter nilainya agak geser ini ya. Nah nanti di sini vektor priority kayak tadi lagi di rata-rata ya, rata-rata. Reliability juga satu-satu dari 4 merek mobil tadi. Kemudian fuel economy, kalau fuel economy dilihat dari ininya ya, konsumsi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakarnya. Baru di konsumsi bahan bakarnya ini 1,13, kemudian normalisi 3,34 dibagi 1,13 dapat ini dan seterusnya ya. Nah setelah itu ini kita punya beberapa parameter penilaian ya, ada ini yang tadi ya. Nah kemudian itu dikali yang ini vektor yang ini stylenya, nilainya, reliability-nya ini, kemudian fuel ekonominya ini dikali dengan weight kriteria. Cara kalinya kayak tadi lagi ya, kali ini 0,13 kali 0,3, 0,38 kali ini kali ini, dapatlah ini ya, dapat yang ini satu-satu dan seterusnya. Nanti dari sini baru kita punya rankingnya. Oh ternyata yang mobil yang dipilih itu yang nilainya paling tinggi yang ini ya, Miata. Jadi Miata yang kedua ini Civic, yang ketiga Saturn. Jadi ini kasus yang tentang pemilihan mobil. Jadi selanjutnya saya akan berikan untuk lebih memahami lebih lanjut, saya akan berikan kasus tentang yang komoditi unggulan ya. Nah ini contoh duanya, pengembangan agroindustri unggulan. Jadi banyak parameternya, ada untuk penentuan bentuk pengembangan agroindustri unggulan itu ada 5 parameter. Ini yang saya susun. Bisa juga kalian nyusunnya lebih dari 5 ya, tergantung dari kondisi setiap wilayah. Kemudian yang parameter kriterianya ada 5 yang menjadi parameter utama. Nanti dari 5 ini turun lagi 5 lagi untuk yang sub alternatifnya. Jadi kemudian nanti diturunkan lagi bagaimana terkait dengan strateginya ya, yang terakhir. Nah ini nanti akan saya jelaskan menggunakan Microsoft Excel ya, untuk mempermudah nanti di dalam jelasannya. Nah ini kita langsung saja ya ke Microsoft Excel-nya. HP yang ini ya. Nah jadi sebelum ke Microsoft Excel mungkin saya akan coba yang ini, jelaskan dulu yang kuesionernya ya. Jadi kuesionernya supaya ada bayangan seperti apa sih kuesionernya. Kuesioner AHP itu modelnya seperti apa, yang di bentar ya. Ini bukan yang ini ya. Nah ini ini kuesionernya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi yang pertama harus nulis nama panelisnya siapa, nama pakarnya ya, pengalaman kerjanya berapa lama, jabatan struktural, instansinya mana. Biasanya untuk penentuan komoditi agroindustri unggulan ini pakarnya itu dari beberapa ini ya, instansi. Misalnya satu akademisi, cari yang memang benar-benar paham tentang produk agroindustri tersebut. Yang kedua dari peneliti, boleh meneliti ya. Atau yang selanjutnya adalah ini, pemerintah. Instansi pemerintah itu tentunya misalnya kayak kepala dinas pertanian, kepala Bappenasnya, atau kalau misalnya turun dari kepala dinas ya minimal kepala bidang lah ya. Nah kemudian ini setelah itu ini
sama yang tadi ya, yang 1 itu sama penting, 3 sedikit lebih penting ya, 5 itu jelas lebih penting, sangat jelas lebih penting, mutlak lebih penting. Nah, misalnya ini kuesionernya ada yang pertama faktornya ada 5 ya, potensi pasar dengan B itu sumber daya, ketersediaan sumber daya alam. Lebih penting mana nih? Oh ternyata misalnya ya, sedikit lebih penting pasar, berarti di sini 3. Tapi kalau lebih penting yang sumber daya alam di sini 1/3 ya. Kemudian potensi pasar nanti diturunkan lagi, jadi 4 alternatif pilihan lagi. Jadi setiap parameter ini ada 5 ya, diturunkan satu-satu lagi. Kemudian nanti dari yang ini bahan baku dan seterusnya ini ada 5 ya, atau yang ini ya diturunkan lagi, strategi peningkatan bahan baku jadinya terus tuh. Nah, makanya dia kuesionernya banyak ininya, panjang gitu ya. Nah ini kuesionernya. Kemudian ini yang sudah diisi ya, yang sudah diisi oleh salah satu pakar di Unpad, Pak Yana ya. Yana ini dia ahli di ilmu pangan ya, di keahliannya di bidang ilmu pangan. Nah ini beliau yang mengisi ini, misalnya dia isi 1/3, berarti dia lebih penting menurut si Pak Yana ini adalah sumber daya alam yang lebih penting kalau dibandingkan pasar gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Setelah itu kita normalisasi. Nah, ini kan ini tadi sudah kita jumlah ya, jumlah. Nah ini makanya 1 dibagi ini dapat itu ya. Kemudian ini jumlah lagi dan seterusnya ini gitu ya, paham ya, normalisasi ya. Setelah itu di prioritas ini rata-rata, ini di rata-rata rawnya rata-rata semua, ini kan rata-rata average. Kemudian kita AX itu ini anggap aja X, ini A nya, jadi dikali ya, yang ini ininya ya, maaf. Jadi ini 1 dikali dengan prioritasnya 0,33 prioritas yang kedua, yang ini yang kolom kedua, row kedua, yang C nya ini dikali yang ketiga dan seterusnya, dapatlah yang ini nilainya ya. Jadi ditambah kali gitu ya. Oke, ini ininya bisa dilihat persamaannya. Kemudian kita cek dari yang jawaban kriteria ini, kita cek konsistensi lambda mak tinggal dibagi saja Q4 ini AX dibagi prioritas ya, AX dibagi prioritas dapat dibagi terus. Nanti yang ini lambda max ya. Kemudian CI itu ini 5,5 nih lambda max totalnya ya, 5,5 dikurangi 5, ini R9 5,15 dikurangi 5 dibagi 5 min 1. 5 ini dari mana? Dari ini 1 2 3 4 5, ada 5 ini ya. Kalau nantinya kalian 4 berarti ya 4 gitu ya. Kemudian CR ini 0, yang CI dibagi dengan 1,12 dari mana? Dari yang di slide tadi, yang ini ya. Nah ini kalau misalnya ini 1,12 ya, yang ini ya. Kemudian yang bagian bawah juga sama. Ini kan formatnya sama dengan kuesioner tadi ya. Dibegitukan lagi terus sama ya. Nanti terus panjang. Nah ini yang terakhir. Jadi ini faktornya yang tadi. Ini adalah yang nilainya masing-masing di bawahnya nih. Dia yang ini. Kalau yang ini kan weight-nya apa, bobotnya lah ya, bobotnya yang atas. Yang bawah kita ini hasil penilaian setiap parameter tadi. Ini kita kopikan ke bawah semua ya. Terus ini yang kolom ini ya. Nah, ya kolom ini. Yang A ini berarti yang A tadi adalah potensi pasar. Kemudian yang B, yang ini B sumber daya alam ya. B, kopikan lagi yang prioritasnya. B sumber daya alam. Prioritas C ini terkait dengan ketersediaan SDM. Cari yang ketersediaan SDM. Ini ya, kopikan lagi. Dan seterusnya ya sampai E. Kemudian ini W kriteria ini
itu yang bobotnya tadi yang awal. Nah yang awal ini ya, ini yang atas, paling atas bobotnya masuk ke weight kriteria. Setelah itu dikali berpasangan tadi ya, 0,59 dikali 0,29 dikali 0,02, 0,29 kali 0,34, 0,29 dikali 0,27, 0,29 dikali 0,09, 0,29 kali 0,09. Nah nanti dapatlah nilai ini, 0,29 nilainya. Seterusnya yang kedua sama ya, yang kedua tinggal kali silang kayak tadi lagi sama. Nanti kemudian dari sini ini kalau dijumlah kita sama dengan 1. Di sini di ranking yang pertama ini sama ya, ranking 1 dengan 2 ini kita harus pilih salah satu antara potensi pasar dan sumber daya alam. Misalnya kita anggap potensi pasar yang pertama. Potensi pasar itu nanti kita cek lagi ke atas, potensi pasar ya. Nah ini potensi pasar, berarti di dalam potensi pasar itu prioritas pertamanya yang menjadi prioritas utamanya adalah di sini nih. Kita cek lagi yang ranking paling tinggi. Nah sama, masih antara bahan baku dengan permintaan pasar, itu prioritas yang utama. Nah nanti misalnya bahan baku kita anggap ya, bahan baku kita cek lagi yang bawah. Nah ini strategi peningkatan bahan baku itu ternyata di sini yang ranking tertingginya ada di ini, peningkatan kualitas SDM. Jadi kalau kita mau meningkatkan bahan baku ya SDM-nya dulu yang harus ditingkatkan. Itu menurut pakar ya, menurut pakar. Ini kasusnya saya di Kabupaten Tasik untuk penentuan komoditi unggulan. Kalau misalnya banyak, oh misalnya ini pakarnya ada banyak nih saya, ya kan? Nanti di semua diolah sampai sini, sampai yang bagian akhir ini. Nah nanti kemudian kita bisa rata-rata di rankingnya ini. Rankingnya ini kita rata-rata semuanya. Jadi nanti rata-rata nih ada ranking pakar 1, pakar 2, pakar 3 dan seterusnya ya. Di sini ada nggak ya? Saya belum mengolah sampai situ. Jadi nanti dan seterusnya nanti di rata-rata. Tapi cara ngolahnya ini setiap item ini karena kita melihat konsistensi indeks dari jawaban setiap pakar tersebut. Yang paling pentingnya di situ. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian sebelum saya tutup ya, ini tugasnya ini juga nanti akan saya share di Google Classroom. Kita lihat. Nah ini tugasnya ini masih nyambung dengan yang pertemuan sebelumnya tentang MPE. Jadi MPE itu kan dia menentukan prioritas produk agroindustri unggulan. Nah nanti setiap produk itu bagaimana strateginya? Strateginya itu didasarkan menggunakan AHP ini. Penilaian dilakukan 3 orang, dari kelompok sendiri boleh atau dari kelompok lain atau teman lain yang diprioritaskan dari asal daerah yang dianalisis. Misalnya kalian dapat analisisnya Kabupaten Bekasi, ya carilah teman yang di kelas Anda ya, kelas kalian yang dari Kabupaten Bekasi yang harapannya sih dia paham tentang ini, atau minimal kalau dia tidak paham ya memberi pemahaman bagi dia bahwasanya ini loh komoditi unggulan di setiap wilayah tersebut. Yang ketiga, hasil analisis Excel nanti dikirim ke email, dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian kalau sekarang dikirim ke ini saja, ke Google Classroom ya. Ini kita ganti ke Google Classroom. Google Classroom ya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom. Memperbaiki bab sebelumnya, jadi nanti dirombak lagi bab pendahuluannya sehingga sinkron dengan tujuannya dirubah lagi, ditambahkan ya pada hasil pembahasan tinggal nambahkan 1 subbab saja ya. Jadi dari awal tuh ceritanya tuh harus sinkron, jadi harus runtut lah dan sistematis cerita. Nanti kalau misalnya ini tercapai yang bagian keempat ini berarti nilainya baik gitu ya. Nanti akan saya lihat setiap parameter ini. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan dari 3 pertemuan ini bisa jadiin acuan untuk tema penelitian atau yang lainnya lah. Demikianlah ya yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.